Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, semoga yang tidak masuk ini di pertemuan depan dapat bertemu kembali. Gitu ya. Baik. Salat dan zikir untuk materi kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi ada hubungan antara salat dan zikir itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salatnya baik, maka perbuatannya pun harusnya akan baik. Kemudian yang kedua, menciptakan kutipan, ya, quotes nanti yang menyampaikan pesan bahwa melalui salat dan zikir perbuatan keji dan mungkar dapat dicegah. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan salat 5 waktu dan zikir secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencegah tindakan negatif. Kita awali dengan membaca doa ya. Silakan dipimpin oleh Mas Arvin. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut membaca Al-Quran, diawali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masuk ke materi ya, salat. Kira-kira salat itu apa sih? Ya, ada yang merasakan itu kewajiban jadi sebuah paksaan. Ada yang merasakan itu sebuah kenikmatan, kebutuhan. Ada yang menganggap itu sebagai sebuah ya rutinitas saja. Nah, secara bahasa salat itu artinya doa, pray ya, doa. Nah, secara istilah salat itu adalah suatu tindakan ibadah ya yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ada doa dan juga perbuatannya dengan ketentuan tertentu yang jelas, diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, beberapa adab tentang salat ini. Yang pertama adalah memakai pakaian yang suci, bersih dan rapi. Ya, kemudian yang kedua, tubuh dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan di tempat yang suci dan bersih. Jadi ada istilahnya suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat. Kemudian yang keempat, memakai wangian ya. Memakai wewangian. Kemudian yang kelima, dilakukan dengan khusyuk. Kemudian yang keenam, memakai peci bagi yang laki-laki ini juga. Kemudian yang ketujuh adalah tidak dikerjakan di depan pintu ya, karena pintu itu tempat untuk lewat. Ya, tadi sholat. Ya, sekarang zikir. Zikir secara bahasa artinya mengingat. Ya, zikir itu artinya mengingat. Nah, secara umum zikir adalah sikap atau perbuatan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisannya, perbuatannya itu bisa dikategorikan zikir ketika dilakukan dalam rangka untuk mengingat Allah serta keagungannya meliputi hampir semua bentuk ibadah dan perbuatan, baik seperti tasbih, tahmid, tahlil, itu zikir lisan ya, berdoa, melakukan perbuatan baik serta menghindari diri dari perbuatan jahat. Sedangkan secara khusus zikir adalah menyebut nama Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi oke, ada adab dalam berzikir, saya rasa hampir mirip dengan sholat ya, yakni tempat suci dan bersih. Kemudian membersihkan mulutnya sebelum memulai zikir seperti bersiwak. Kalau mungkin kita sulit untuk mendapatkan fasilitas untuk siwak, bisa sikat gigi ya. Kemudian dilakukan dengan duduk menghadap kiblat dan menundukkan kepala. Kemudian yang terakhir adalah khusyuk, yakni tenang dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada 3 jenis zikir. Yang pertama adalah zikir qauli atau lisan ya, yakni diucapkan oleh lisan dan dapat didengar oleh telinga, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Itu zikir qauli atau lisan. Yang kedua adalah zikir qalbi, hati. Oke,
salat dan zikir pada hakikatnya ya menurut Al-Ghazali itu bahwa salat adalah bentuk ibadah yang mendalam, yang melibatkan ketaatan kepada Allah, ketundukan dan kesadaran spiritual. Ya, zikir itu menurutnya adalah cara untuk mempertahankan kesadaran tentang Allah dan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Oke, hikmah salat. Mas Fabru silahkan. Ya, hikmah salat. Hikmah salat menambah kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan disiplin waktu karena terbiasa melakukan sesuatu dengan waktu yang singkat, menjadikan terbiasa dengan kebersihan karena orang yang sholat diharuskan senantiasa bersih dari najis, menjadikan tubuh sehat karena gerakan dalam sholat secara ilmiah memiliki berbagai manfaat kesehatan. Ya, jadi hikmah zikir. Silakan yang putri. Ya, terima kasih ya untuk misal. Nah, kelompok ya. Kelompok ini nanti berkelompok ya, 4 orang atau 3 orang. Nah, silahkan kalian pilih sendiri. Terus kemudian kalian diskusikan untuk membuat nih tugasnya. Membuat poster atau quotes di Canva. Silahkan nanti kalian bergabung, kemudian dibuat quotes atau poster yang bertemakan zikir dan sholat. Silahkan. Quotes-nya nyari di internet ya, quotes-nya nyari di internet, terus nanti Canva-nya desainnya kan ada banyak ya di Canva, nanti tinggal dimasukkan gitu aja ya. Ya, quotes, cari quotes tentang zikir atau tentang sholat di internet kan banyak, nanti desain di Canva kan banyak toh, nanti tinggal di copy dari internet tadi, teksnya tadi dimasukkan. Bisa ya, cari anu aja quotes di internet gitu ya, kata-kata terus nanti dimasukkan ke Canva gitu, desain Canva. Enak malahan. Desain Canva kan banyak toh, desainnya kan bebas. Itu boleh. Beneran Pak? Beneran. Oh, bikin bener. Iya. Baca. Nah ini aja. Sudah? Tak syuting? Sekolah digital loh. Teknologi. Emang ada buku juga dibaca. Ngeri cuy. Bisa? Oke, baik, sudah selesai ya. Oke, kita presentasi masing-masing kelompok. Silakan satu anggota berdiri di tempat. Sampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan. Yuk, kelompoknya Arvin Detara. Salat dan zikir. Salat adalah salah satu jenis ibadah di agama Islam yang dilakukan oleh muslim. Ibadah salat itu tidak hanya membawa ketenangan di dunia namun juga di akhirat. Sudah? Sudah. Oke. Give plus untuk kelompok Sandra. Silakan. Ya, ketenangan dunia dan akhirat. Kelompok berikutnya Michelle, Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sholat dan zikir. 1. Menenangkan hati dan jiwa. 2. Mendapatkan pahala. 3. Mendekati diri kepada Allah. 4. Mencegah dari perbuatan maksiat. Oke ya, give plus untuk kelompok
Ini kelompok berikutnya. Ayo. Sini ya Pak. Yesterday atau si Kaila? Sini. Silakan. Di situ. Tapi berdiri ya. Sini ya Pak. Boleh. Jaga sholat, memperbaiki diri, perbaiki sholat. Maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Oke ya. Itu quotes untuk sholat. Give applause untuk kelompoknya Kaila dan Yesterday. Baik, kelompoknya Denti, Reska, Elvira dan lain sebagainya. Silakan. Siapa? Mau maju di sini atau di tempat situ? Silakan. Ya, Denti ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatlah kamu, sehebat apapun kamu, kalau tidak sholat itu adalah berarti apa-apa. Oke ya. Baik, give applause untuk kelompoknya Reska. Terakhir kelompoknya Hendiko, Julio, silakan. Salat sesungguhnya mencegah perbuatan keji. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, terima kasih. Give applause untuk kelompok terakhir. Baik ya. Ya tadi ada beberapa yang menyampaikan hikmah sholat, ada yang menyampaikan pengertian sholat, ada yang menyampaikan quotes-quotes tentang sholat dan juga zikir. Nah, itu ya. Jadi sholat itu pada dasarnya adalah suatu ibadah yang mana ibadah ini tidak hanya menghasilkan pahala untuk kita, tapi juga ada dampak dalam kehidupan kita. Baik, nanti hasil diskusinya tadi, desainnya dikirim ke saya ya. Kurang. Ya, nanti kirim ke saya. Oke, nah evaluasi secara bahasa dan istilah sholat itu apa? Tadi secara bahasa, sholat itu apa? Ada yang mau menjawab? Sholat secara bahasa apa? Doa atau pray ya. Kemudian secara istilah, kata kuncinya apa tadi? Secara istilah, kata kuncinya apa tadi? Apa? Ini namanya apa? Takbiratul ihram. Dan ya, jadi sholat itu kata kuncinya adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Seperti itu. Oke, kemudian adab zikir. Kira-kira tadi masih ada yang ingat adab zikir apa tadi? Menghadap kiblat, kemudian memakai pakaian yang suci, terus tadi ya bersiwak atau membersihkan mulut karena mulutnya ini dipakai untuk Nah, oke ya. Untuk evaluasi di rumah silakan kalian kerjakan LKS-nya, dikumpulkan di pertemuan depan. Gitu ya. Di pertemuan depan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Apa yang bisa kita pelajari dari hari ini? Ya, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, seandainya ada pertanyaan, Pak, dia orangnya sholat tapi kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Bukan salah sholatnya ya, bukan salah sholatnya. Tapi mungkin dia tidak memaknai sholat. Karena tadi saya di awal sampaikan, sholat itu apa? Ada yang memaknai sholat itu sebagai sebuah keterpaksaan, hanya rutinitas. Ya, ada yang memaknainya itu sebuah kenikmatan atau kebutuhan. Tinggal yang mana nih? Kalau yang merasa itu sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan, sholatnya dia itu terpaksa, mungkin juga tidak akan merubah dirinya. Seperti yang disampaikan kelompoknya Kaila tadi, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka kalau kita sholatnya hanya rutinitas ya nggak bisa itu kita memperbaiki hidup kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalam wa mayasturun unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.